Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Cahaya SPD, mahasiswa PPGPAI Batch 2 LPTK YIN Showroom. Kali ini saya akan buat video pembelajaran PPL 1 dengan model pembelajaran Problem Based Learning dengan materi Damaskus Peradaban Timur Islam 661 sampai 750 Masehi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sehat? Sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Silakan Francisco, pimpin doa dulu. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islam madinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, hari ini kita belajar pendidikan agama Islam. Karena kita belajar pendidikan agama Islam, tentunya kita harus setidaknya membaca satu surah dalam Al-Quran. Ya, mari kita sama-sama membaca surat Al-Ikhlas. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dah, semangat hari ini untuk belajar? Nah, baiklah, Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Absen aja ya. Disebutkan saja. Anggira? Francisco? Clara? Caroline? Zaskia? Ilham? Kelvin? Adil? Adil semua ya? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita belajar hari ini, Ibu mau ngasih satu ice breaking dulu. Mau ice breaking? Mau ya? Sekarang Ibu kasih ice breaking, namanya tepuk 1, 2, 3. Sudah pernah di kelas ini? Sudah? Nah, kita coba lagi. Walaupun sudah, tapi tetap kita coba lagi. Coba semuanya berdiri dulu. Kalau Ibu bilang tepuk 1, silakan tepuk 1 kali, ya. Kalau Ibu bilang tepuk 2, silakan tepuk tapi tidak sampai, ya. Berarti tidak berbunyi. Kalau tepuk 3, silakan tepuk sebanyak-banyaknya. Bisa kita coba? Tepuk 1, tepuk 2. Siapa tuh? Ina. Setelah lagi. Kalau masih ada yang belum fokus, berarti belum siap belajar. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah, sudah fokus kalian? Sudah siap belajar? Yuk duduk. Ibu, hari ini mau bertanya dulu sebelum kita lanjutkan materi. Minggu kemarin belajar apa ya? Ada yang tahu? Oh, silakan Clara, belajar apa kita kemarin? Iya betul, tepuk tangan dulu untuk Clara.
Minggu kemarin kita sudah membahas tentang macam-macam sujud, ya. Sekarang yang kita bahas, ada yang tahu hari ini bahas apa? Belum ada yang tahu? Nah, karena belum ada yang tahu, hari ini kita belajar tentang Damaskus, peradaban Timur Islam 661 sampai 750 Masehi. Berarti belajar tentang sejarah. Nah, Ibu mau bertanya lagi. Mengapa belajar tentang sejarah itu penting? Ada yang bisa jawab? Oh, Nizal, silakan Nizal. Apa Nizal? Kita tidak boleh melupakan sejarah dengan mempelajari sejarah. Kita dapat mengetahui hal positif dan negatif. Dengan mempelajari sejarah, kita bisa memahami keunggulan suatu bangsa. Umat Islam pernah berjaya pada zaman Umayyad di Damaskus pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Tepuk tangan dulu untuk Nizal. Berarti sebelum belajar hari ini Nizal terlebih dahulu sudah membaca di rumah. Ya, karena materi kita ini sudah tertera dalam LKS kalian masing-masing. Nah, sebelum itu ada perintah Ibu tadi malam suruh membawa HP. Silakan keluarkan HP-nya. Sudah keluarkan HP-nya? Silakan masing-masing kalian buka di grup WA, sudah Ibu kirim, itu untuk mengetes kompetensi awal kalian, ya. Silakan dikerjakan, Ibu kasih waktu 2 menit, silakan kerjakan. Ada 5 soal ya, nanti langsung tertera skornya di sana. Tinggal 1 menit lagi. Ayo. Dah, sudah selesai. Ada yang dapat skor 100? 80? Ada? Ada. Gak susah soalnya kan? Nah, silakan sekarang simpan dulu handphonenya. Nanti kita keluarkan lagi. Simpan dulu handphonenya. Ya, simpan dulu. Nah, hari ini karena kita belajar tentang Damaskus, Ibu mau memberikan tujuan pembelajaran kita belajar hari ini. Ya. Yang pertama, boleh dicatat, boleh tidak ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu memahami sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Ya. Yang kedua, peserta didik dapat memahami kemajuan peradaban Bani Umayyah di Damaskus, baik di bidang pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, keagamaan, dan pendidikan. Nah, tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui pembelajaran problem based learning, kalian nanti memahami kemajuan peradaban Bani Umayyah di Damaskus dan dapat memetik nilai Islami pada peradaban tersebut. Ya, berarti nanti kalian ada tugas yang Ibu berikan untuk kita mencapai tujuan pembelajaran ini. Ya. Nah, sekarang semuanya perhatikan dulu ke depan. Ibu ada satu tayangan video ya yang menjelaskan materi kita hari ini. Silakan disimak ya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas materi bab 5 yaitu Damaskus, pusat peradaban Timur Tengah 661 sampai 750 Masehi. Silakan dilihat ini infografisnya. Pembahasan yang pertama yaitu sejarah berdirinya Bani Umayyah. Bani Umayyah adalah sebuah dinasti yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Abdi Manaf setelah masa Khulafaur Rasyidin. Muawiyah menjadi khalifah pertama Bani Umayyah yang ibu kotanya Damaskus. Muawiyah juga adalah khalifah pertama yang membawa pemerintahan dari demokrasi menjadi kepemimpinan turun-temurun dan menjabat pada masa dinasti ini berasal dari keturunan Arab. Ahli sejarah mencatat terdapat 13 orang yang pernah menjadi khalifah pada dinasti Umayyah di Damaskus. Silakan lihat tabel di bawah ini.
Pembahasan yang kedua yaitu tentang kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Peradaban Islam di masa Bani Umayyah di Damaskus disirikan dengan berbagai kemajuan tata kelola di berbagai bidang. Bidang yang dikembangkan di antaranya adalah satu, pemerintahan, dua, hukum, tiga, sosial, empat, ekonomi, lima, keagamaan, dan enam, pendidikan. Yang pertama, kemajuan di bidang pemerintahan, struktur dan administrasi pemerintahan, penyempurnaan dari beberapa urus yang dibantu oleh Khalifah Umar bin Pemerintah Bani Umayyah dibentuk juga beberapa dewan atau departemen yaitu satu, Dewan Al-Rasail, Surat, Dewan Al-Katam, Urusan, Dewan Al-Haraj, Pemberantasan, Dewan Al-Barid, Layanan Pos, dan terakhir Dewan Al-Jun, Organisasi yang militer. Yang kedua, kemajuan di bidang hukum. Dan kemajuan hukum ada tiga yang dibentuk yaitu Al-Hada, Al-Hisbah, dan Al-Mazalim. Yang ketiga tentang sosial. Hubungan antar bangsa Arab Muslim dibuka oleh dinasti ini. Begitu pula terhadap negara taklukan seperti Mesir, Persia, dan Eropa. Yang keempat tentang ekonomi. Jalur perdagangan pada masa ini menjadi semakin lancar. Pelabuhan dagang yang ramai dan makmur di antaranya adalah Basra di Teluk Persia, begitu pula Aden. Selanjutnya yang kelima, keagamaan. Kehidupan masyarakat pada masa ini dipengaruhi oleh Islam. Masjid dan bangunan artistik banyak dibangun memenuhi kota. Ilmu agama sudah tampak berkembang pada masa Bani Umayyah ini. Selanjutnya, kemajuan peradaban Islam yang terakhir yaitu di bidang pendidikan. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan pendidikan dalam hal ini, ilmu dan keagamaan belum begitu berkembang. Tradisi Arab dengan produk syair lebih menonjol dibandingkan tradisi ilmu. Dinasti Umayyah berjasa besar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Pembahasan yang terakhir adalah memetik nilai Islami dalam sejarah Bani Umayyah di Damaskus. Setelah mempelajari sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Damaskus, kita dapat memetik pelajaran penting. Adapun hikmahnya antara lain. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Kedua, mencontoh semangat menuntut ilmu. Ketiga, mengembangkan budaya sesuai dengan ajaran Islam. Keempat, menguatkan persatuan dan kesatuan dengan tidak membeda-bedakan. Sudah selesai ya? Bisa kalian pahami tentang materi tadi? Bisa. Nah, sekarang tugasnya adalah silakan kalian identifikasi ya masalah yang ada di materi itu yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian nanti Ibu akan membagikan kelompok ya. Nah, Ibu akan membagikan kelompok. Sekarang kalian ada 3 kelompok ya. Kelompok yang pertama yaitu kelompok Clara, kelompok yang kedua kelompok Ilham, dan yang ketiga kelompok Azam ya. Kalian nanti kerjakan sesuai dengan LKPD yang Ibu bagikan ya. Baca dulu perintahnya. Kemudian kalau tidak mengerti, baru bertanya dengan Ibu. Paham? Dah, baiklah, Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Silakan kalian baca. Ini perintahnya, ini lembarnya ya. Ini LKPD-nya, ini lembarnya. Ini LKPD-nya. Nah, sekarang silakan kerjakan ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Ya. Kelompok 1 paham? Buat peta konsep ya dari materi kita tadi. Boleh ditambahkan kreativitas kalian gimana buatnya ya. Kelompok 2 ada kesusahan?
Kelompok 3 aman? Ibu sambil menilai ya yang aktif berdiskusi. Tinggal 5 menit lagi, nanti presentasi. Ada yang sudah selesai? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Nah, baiklah kita presentasi ya. Silakan dimulai dari kelompok 1. Ya, kelompok 1. Siapa yang menjelaskan yang pertama? Silakan buka dulu. Siapa yang menjelaskan pertama? Kami dari kelompok 1 menjelaskan hasil diskusi kami. Lembaga dan departemen seperti Al-Khatib, Al-Hajib, dan Diwan dapat terbentuk di tingkat pemerintah pusat. Lagi menjelaskan? B. Hukum. Al-Qadar berfungsi sebagai lembaga peradilan yang dipimpin oleh seorang kadi. Lembaga ini terpengaruh oleh kekuasaan penguasa, terutama dalam menjalankan keputusan hukum terhadap pejabat atau pegawai yang melakukan pelanggaran. Sosial hubungan antara bangsa Arab Muslim dibuka oleh dinasti ini. Begitu pula terhadap negara terlukan seperti Mesir, Persia, dan Eropa. Berkat hubungan ini lahir kreativitas baru pada bidang seni dan ilmu pengetahuan. Ekonomi. Pada masa Bani Umayyah, perdagangan perkembangan pesat dengan pelabuhan. Pelabuhan ramai seperti Basrah dan Aden. Mata uang khusus mulai dicetak. Jabatan baru dikembangkan dan gaji tetap diberikan meningkat kesejahteraan masyarakat. Itulah hasil diskusi kami dari kelompok 1. Jawabannya adalah yang pertama, Khalid, ilmuwan yang menerjemahkan buku-buku berbahasa Koptik dan Yunani tentang astrologi, kimia, dan kedokteran. Yang kedua, Abdullah bin Abbas dan muridnya yang bernama Atta bin Rabbah adalah orang pertama yang mendalami ilmu fikih di Mekah. Yang ketiga, Zaid bin Sabit adalah sahabat Nabi di Madinah yang menjadi sekretaris Nabi dalam menulis wahyu. Yang terakhir, Hasan al-Basri, Ibnu Syihab al-Zuhri, tokoh otoritatif dalam bidang hadis. Selanjutnya presentasi kelompok 2. Silakan menjelaskan ke depan. Siapa yang ingin menjelaskan pertama? Siapa pertama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Keagamaan. Pada masa Bani Umayyah, pendidikan di bidang ilmu-ilmu non-keagamaan berkembang secara signifikan. Penerjemahan buku-buku dari bahasa asing Arab belum menjadi fokus utama. Peradaban Islam masa Bani Umayyah. 1. Mencontoh semangat menuntut ilmu. 2. Mengembangkan budaya sesuai dengan ajaran Islam. 3. Menguatkan persatuan dan kesatuan dengan tidak membeda-bedakan warna kulit. Nah, sekarang ada yang bertanya satu lagi? Silakan Adam. Kenapa
apakah Muawiyah bin Abu Sufyan berhasil mendirikan Umayyah? Iya, karena memiliki pemikiran yang kuat untuk membangun masa depan. Dukungan terhadapnya diperoleh dari Bani Umayyah dan orang-orang Suriah. Muawiyah bin Abu Sufyan dipandang sebagai negarawan sejati. Sudah puas, Ustazah? Itulah hasil diskusi kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kelompok 3 presentasi ya. Presentasinya sudah selesai semua. Kelompok 1 sampai 3 sudah bagus ya. Sudah memahami apa perintah yang Ibu kasih tadi. Sudah memahami tentang materi kita hari ini ya. Selanjutnya kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa sebelum Ibu jelaskan? Oh, silakan Ilham. Dinasti Bani Umayyah di Damaskus didirikan Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Dinasti ini berdiri selama 90 tahun, 40 sampai 135 atau 661 sampai 750 Masehi. Pusat pemerintahannya di Damaskus. Siapa lagi? Oh, Inas mau jelasan juga. Silakan Inas. Tata kelola yang dikembangkan oleh dinasti Umayyah diantaranya adalah pemerintah, hukum sosial, ekonomi, keagamaan, dan lain. Di mana antara lain meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. D. Menciptakan semangat mengembangkan budaya sesuai dengan ajaran Islam. Nah, betul ya. Tepuk tangan dulu untuk Ilham dan Inas. Betul ya. Sudah dijelaskan oleh mereka semua ya, mulai dari sejarahnya, peradaban, sampai memetik nilai Islaminya. Sudah puas belajar hari ini? Nah, sekarang keluarkan HP-nya lagi. Keluarkan HP-nya lagi. Ada itu soal yang kedua, yang Ibu kirim itu ada refleksi ya. Refleksi yang harus kalian isi tentang pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan diisi dulu. Ibu kasih waktu 1 menit. Silakan diisi. Sudah ya? Nah, silakan disimpan lagi HP-nya. Nanti akan Ibu cek mulai dari skornya sampai dengan refleksi ini. Nah, gimana belajar hari ini? Senang? Puas? Tugas minggu depan. Minggu depan, silakan dicatat kita ulangan harian bab 5 ini. Silakan pelajari seluruh materi yang sudah dijelaskan dan ada yang di buku paket juga ya, ulangan harian. Dan nanti yang kelompok yang presentasinya bagus itu silakan ngambil hadiahnya dengan Ibu di kantor ya. Nah, untuk hari ini Ibu rasa cukup sekian ya. Kita sebelum tutup, marilah kita berdoa dulu karena tadi dibuka dengan doa. Silakan Ketua kelas Francisco lagi. Berdoa mulai. Nah, Ibu tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat ya.